Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada saya. Yang sebagian besar ini pertanyaan sudah lama dikirim karena beberapa bulan kita tidak bisa mengunggah. Jadi pertanyaan ini datangnya dari bulan April sebenarnya. Pertanyaan datang dari saudara Yosua Arima Sucipto. Romo, saya mau tanya penggunaan rosario gereja Katolik apakah sama dengan gereja Ortodoks? Di dalam gereja Ortodoks namanya bukan rosario, namanya komposkini atau cotki. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah benang doa. Bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Dan ada yang 100, ada yang 40, ada yang panjang sekali 300 apa ini namanya? Pentolan ini ya. Slogan pentolan seperti bakso ini ya. Ada butir maksudnya gini ya. Dan itu tujuannya memang beda, bentuknya beda, dan tujuannya beda, namanya pun beda. Dan kami tidak menyebutnya di dalam gereja terus tidak disebut sebagai rosario. Dan kalau rosario dalam gereja Katolik pada umumnya itu digunakan sebagai devosi kepada Bunda Maria. Gereja Ortodoks tidak punya rosario untuk devosi kepada Bunda Maria. Ada sih devosi kepada Bunda Maria, tapi bentuknya bukan itu. Bentuknya adalah kidung-kidung, namanya kidung akastistos atau kidung paraklesis, dan ada nyanyian-nyanyian yang isinya mengenai Bunda Maria. Ya. Jadi devosinya bukan melalui rosario. Nah kalau begitu, komposkini atau cotki atau benang doa ini tujuannya apa? Benang doa ini terkait dengan spiritualitas ortodoks yang terkait dengan tujuan kehidupan ortodoks sesuai dengan ajaran ortodoks, yaitu untuk mengembalikan keutuhan diri. Jadi ini ada landasan teologi yang dalam sekali, bukan hanya sekedar penggunaan untuk mengulang-ulang kata. Enggak. Di dalam ajaran Ortodoks dijelaskan bahwa pada awalnya ketika manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Karena Allah itu roh, gambar Allah itu ada pada rohnya manusia. Artinya apa? Rohnya manusia itu merefleksikan sifat-sifatnya Allah. Misalnya 1 Yohanes 1 ayat 5 menerangkan Allah itu terang, maka rohnya manusia itu secara alami memang kalau dilihat secara rohani bagi orang yang dapat melihatnya melalui kehidupan spiritual yang mendalam, maka melihat rohnya itu wujudnya memang berwujud sinar. Ya. Itu satu. Dan kedua, sebagaimana Allah itu kasih, di dalam rohnya manusia itu kalau mau dia dapat mengasihi, kalau binatang tidak bisa, karena binatang tidak diciptakan menurut gambar Allah. Sebenarnya seorang induk anjing membela anaknya ketika diganggu orang lain bukan karena itu dia mengasihi, tetapi itu adalah naluri mempertahankan diri dari spesies binatang itu. Beda dengan ibu manusia, ketika anaknya bayi diganggu, dia marah. Pertama dia tahu bahayanya anak itu diganggu, diberi makan jagung nggak goreng gitu kan. Anaknya masih umur satu hari baru lahir, marahlah ibu itu, ya. Dan juga kalau Allah itu bersifat adil, manusia bisa berbuat adil kalau dia mau.
Allah itu tidak berdusta, manusia juga bisa tidak berdusta kalau dia mau, dan macam-macam. Semua sifat-sifat moral itu ada pada manusia yang mencerminkan sifat-sifat yang ada pada Allah, karena manusia di dalam rohnya itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sementara binatang tidak bisa memilih itu. Nah, tujuan daripada ini adalah salah satu dari gambar Allah dalam manusia itu kehendak bebas, agar manusia dapat secara bebas sesuai dengan kemauannya untuk taat kepada Allah, untuk mengasihi Allah, untuk mengikuti kehendak Allah di dalam hidup. Tujuannya terakhir adalah agar manusia mau mencapai derajat menurut rupa Allah. Kalau gambar itu refleksi, rupa itu realita. Kalau saya punya foto, di sini gambar foto saya itu gambar saya, itu refleksi diri saya. Inilah rupa saya, itulah realitas saya. Jadi tujuannya manusia diciptakan gambar dan rupa Allah itu, dengan menurut gambar dan rupa Allah itu adalah untuk akhirnya menjadi Allah, menjadi seperti Allah, bukan menjadi Allah dan menjadi seperti Allah dalam kemuliaan, dalam kasih dan semuanya itu. Nah, oleh karena itu pada awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, secara alami menurut kodratnya, manusia itu hanya dapat berbuat baik saja sebagai refleksi kepada Allah. Dan manusia itu hanya dapat mengikuti dan taat pada kehendak Allah saja sebelum ada kecapuan. Datanglah iblis. Nah, dan karena itu, karena manusia sangat fokusnya pada Allah, fokus satu-satunya pada Allah, sehingga dia menyatu dengan Allah itu, sehingga selama itu manusia tubuhnya dirembesi oleh kemuliaan Allah, yang karena manusia akhirnya berdosa, maka kemuliaan itu hilang. Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya dosanya manusia dikarenakan karena mengikuti suaranya iblis, kamu akan menjadi Allah, kamu akan tahu yang baik dan apa yang baik dan yang jahat, menjadi seperti Allah. Kalau tadinya manusia itu secara alami hanya tahu baik saja, dengan akhirnya mengikuti iblis dan mulai memberontak dengan mengambil makanan yang dilarang Allah untuk dimakan itu, kita nggak tahu itu buah apa itu. Bukan apel ya, nggak ada dikatakan Alkitab apa, bukan juga pisang atau pepaya, bukan. Kita tidak tahu. Alam yang itu alam Eden, alam yang masih berbeda, belum alam yang kita miliki sekarang. Oleh karena itu kita tidak tahu buah macam-macam apa itu. Tapi yang penting bukan bentuk buahnya. Yang penting bahwa buah ini menjadi simbol taat atau tidak taat. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17 dikatakan begini. Jadi inilah penggunaan kompos ini dalam gereja Ortodoks itu ada kaitannya dengan teologinya. Ini bukan hanya praktek yang bersifat asal saja, enggak. Ini ada landasan teologinya. Di mana dikatakan di dalam Kisah Rasul Kejadian pasal 2 ayatnya 16-17 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Kematian itu diberitakan, diceritakan, dikisahkan, diberitahukan oleh Allah, hanya akan terjadi kalau manusia memberontak. Memberontak apa? Dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang untuk makan. Nah, pertanyaannya, apa manusia malah tidak berkenan manusia punya pengetahuan? Bukan masalah tidak berkenan. Tadinya manusia itu dirinya hanya tahu baik saja, sifat alamiah baik saja, karena dia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, pada waktu manusia memberontak melalui pengalamannya yang ingin menjadi Allah, artinya menjadi otonomi tanpa diperintah oleh siapapun, itu loh menjadi seperti Allah itu. Ya.
Manusia mengetahui tentang baik dan jahat dalam pengertian dia mengalami jahat itu apa, baik itu apa. Makanya ketika dia sudah memberontak dengan makan buah itu, lalu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka, Kejadian 37, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membaca. Melalui pengalaman dia merasa, oh ini jahat ternyata. Memberontak ini salah. Baru dia mengetahui tentang yang jahat, lalu tahu yang baik. Ya tadinya baik saja. Ini maksudnya manusia mengetahui yang baik dan yang jahat dari pengalamannya kejatuhan ini. Dan akhirnya manusia jadi independen, ingin mengikuti kemauannya sendiri. Dari situ manusia terputus dari Allah. Dari situ manusia jadi gelap. Dari situ kalau tadinya rohnya yang harus menguasai dirinya secara total, sekarang daging dan manusia nafsunya menguasai dirinya. Dengan demikian manusia terputus dari hubungan dari Allah, sehingga manusia secara rohani mengalami kematian. Artinya rohnya tidak lagi dirembesi oleh hidup ilahi. Padahal roh itu yang harus mensuplai kehidupan pada tubuh. Karena roh ini sekarang tidak punya hidup ilahi lagi, maka roh ini tidaklah dapat lagi mensuplai hidup kekal dalam tubuh manusia. Akhirnya tubuh manusia jadi mati. Dan ini baru dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Makanya dikatakan kalau orang itu beriman kepada Kristus Yesus, dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang keempat, dikatakan begini, ya. Dan 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus pada waktu dibaptiskan. Kita menyatu dengan kematian, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Disitulah kita dihidupkan bersama Kristus itu. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi artinya kita mati secara rohani, artinya tidak lagi dirembesi oleh kehidupan Allah, sehingga terputus dengan hidupnya Allah itu. Dan sehingga roh kita tidak mampu memberikan mensuplai hidup kekal lagi, karena dirinya sudah tidak punya hidup kekal, kehilangan hidup kekal. Di dalam Kristus itu dipulihkan sebagai benih, dan benih ilahi ada di dalam kita. Nah, berdasarkan itu kalau begitu, sekarang setelah manusia ini ada dalam Kristus, untuk supaya benih itu makin tumbuh, maka jiwa manusia, roh manusia harus selalu diisi dengan hadirat pribadi Kristus itu, yang di dalam gereja ortodoks bagi selalu memfokuskan diri kepada Kristus. Nama Kristus itu yang diucapkan secara berulang-ulang, bukan ini doa berdele-dele ya, pengingat Kristus terus-menerus di dalam diri. Nah itulah yang digunakan di dalam dengan menggunakan kompos gini ini. Kristus itulah pemulih hidup kekal dalam kita. Kristus itulah pemulih kekudusan di dalam kita, sehingga kita mengucapkan Kristus dengan mohon belas kasihan-Nya, mengikuti doa orang buta yang disebutkan Kristus di dalam Markus pasal yang 10 yang dikatakan begini. Markus 10, pada waktu ada orang disembuhkan oleh Kristus, permohonannya begini. Markus 10 ayatnya yang ke maaf ya, saya harus menggunakan jari dengan roda ini karena selalu merangkak di Alkitab merangkak. Mungkin nanti kami akan beli apa itu ya, busa yang ada yang ada airnya itu ya. Coba kita baca. Si orang Bartimeus, pengemis itu, ketika bertemu dengan Yesus mengatakan di dalam Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah orang Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah kami. Dan di situ setelah mendengar itu Yesus berhenti mendengarkan. Ya, malam ayat 4 sampai 9, 4 sampai 49. Banyak orang menegurnya supaya diam,
namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihilah kami. Lalu Yesus berhenti. Yesus mendengarkan seruan dengan doa pendek itu. Atas dasar ini maka Gereja Ortodoks mengajarkan yang kita sebut namanya doa puja Yesus. Berdasarkan doa ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dan melalui doa Yesus itulah kita menggunakan Kompas ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memfokuskan pikiran supaya tidak lari ke sana kemari, berfokus pada nama dan diri Yesus yang kita satukan dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita mengatakan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihilah kami orang berdosa ini. Dan dalam pengalaman gereja yang sudah ribuan tahun ini, doa ini sangat ampuh membawa orang untuk menyatu hatinya terus disatukan dengan Yesus, sehingga Yesus hadir melalui rohnya untuk menguduskan orang ini, dan munculnya banyak orang-orang kudus karena menghidupi kehidupan doa puja Yesus ini. Jadi dari sini kita melihat bahwa antara Kompas ini dengan Rosario itu sebenarnya berbeda sekali maknanya dan berbeda sekali penggunaannya. Jadi kalau di dalam Rosario penggunaannya sudah mengucapkan Salam Maria berapa kali, nanti ada doa Bapa Kami, ini tidak ada begitu. Ini semuanya hanya fokusnya untuk memfokuskan pikiran dan hati kepada diri dan pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihilah kami, atau kasihlah hamba orang berdosa. Ini diucapkan secara pelan-pelan, diresapi sedemikian sehingga Yesus hadir dalam pikiran terus-menerus dan hati orang beriman. Itulah bedanya antara penggunaan Rosario dan Kompas ini, atau dalam bahasa Rusianya Chotki, atau dalam bahasa Indonesianya Benang Doa. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Jika Anda